Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap umat Islam di tanah air tercinta Indonesia dan kepada seluruh pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, saya serukan kepada seluruh pecinta Nabi alaihi salatu wassalam untuk ikut setiap aksi membela Nabi alaihi salatu wassalam dimanapun Anda berada. Kapan saja, di mana saja ada aksi membela Nabi, turun, ikut serta secara aktif. Istimewanya, saya serukan kepada semua untuk ikut aksi 211 di ibu kota Jakarta dan aksi 411 di kota Bandung untuk membela Nabi Muhammad SAW yang telah dihinakan, dilecehkan oleh Presiden Perancis, yang dihinakan, dilecehkan oleh sebagian masyarakat Perancis, oleh media-media Perancis. Saya serukan juga kepada segenap umat Islam yang ada di tanah air tercinta Indonesia, abaikan saja kicauan kaum zindik yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, menyerukan kepada umat Islam agar tidak marah walaupun nabinya dihina. Ini ajakan yang sesat dan menyesatkan. Padahal mereka yang menjual kicauan-kicauan murahan tersebut, pada saat dirinya dihina, organisasinya dihina, tokohnya dihina, kelompoknya dihina, bahkan mereka yang paling depan, paling marah, keluar dari mulutnya sumpah serapah, bahkan lapor sana, lapor sini, dan seterusnya. Tapi manakala nabinya yang dihina, mereka pura-pura arif dan pura-pura bijak. Ini kicauan kaum zindik yang sesat dan menyesatkan, yang harus kita singkirkan, yaitu daripada kehidupan kita di tengah masyarakat. Tunjukkan cinta kita kepada Nabi, tunjukkan pembelaan kita kepada Nabi alaihi salam. Lewat YouTube, Habib Rizik serukan aksi bela Nabi 212 dan 411. Habib Rizik, mereka marah organisasinya dihina, Nabi dihina pura-pura arif. Newsdetik.com. Pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab HRS menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk mengikuti aksi bela Nabi Muhammad SAW. Aksi digelar di Jakarta dan Bandung dalam waktu yang berbeda. Saya serukan semuanya untuk aksi 211 atau 2 November di Jakarta dan aksi 411 atau 4 November di kota Bandung untuk membela Nabi Muhammad SAW yang telah dihinakan, dilecehkan oleh Presiden Perancis, yang dihinakan, dilecehkan oleh sebagian masyarakat Perancis, oleh media-media Perancis, kata Habib Rizik dalam akun YouTube Front TV, Minggu 1 November 2020. Rizik menegaskan, jangan pernah diam jika Nabi Muhammad SAW dihina. Dia mengajak seluruh umat Islam untuk menunjukkan kecintaan dan pembelaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah berikan ruang sekecil apapun kepada siapapun yang ingin merendahkan, melecehkan Nabi kita, Sayyiduna Muhammad SAW, ujar Rizik. Dia lantas menyindir para pihak yang bersikap pura-pura bijak saat Nabi Muhammad SAW dihina. Padahal, kata Rizik, mereka beraksi keras saat tokoh dan organisasinya dihina. Oleh karenanya, saya serukan juga kepada seluruh umat Islam yang ada di tanah air Indonesia tercinta, abaikan saja kicauan kaum zindik yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, menyerukan kepada umat Islam agar tidak marah walaupun nabinya dihina. Ini ajakan yang sesat dan menyesatkan, ujar Rizik. Presiden Jokowi mengecam tindakan kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice, Prancis. Jokowi juga mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut penyerangan itu sebagai serangan teroris Islamis. Jokowi menekankan mengaitkan tindakan terorisme dengan agama tertentu adalah kesalahan besar. Menurutnya, terorisme tak berhubungan dengan agama apapun. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Menurutnya, terorisme tak berhubungan dengan agama apapun. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun, kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan kanal Sekretariat Presiden Sabtu 31 Oktober. Jokowi mengecam pernyataan Macron karena dinilai melukai perasaan umat Islam.
Selain itu, ucapan tersebut bisa merusak persatuan antar umat beragama. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, ujar Jokowi. Di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama, sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan, tambahnya. Habib Rizik, mereka marah organisasinya dihina. Nabi dina pura-pura arif. Pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab menyindir para pihak yang bersikap pura-pura bijak saat Nabi Muhammad SAW dihina. Padahal, kata Rizik, mereka sangat marah saat organisasi atau tokohnya dihina. Oleh karenanya, saya serukan juga kepada seluruh umat Islam yang ada di tanah air tercinta Indonesia, abaikan saja kicauan kaum zindik yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, menyerukan kepada umat Islam agar tidak marah. Walaupun nabinya dihina, ini ajakan yang sesat dan menyesatkan, ujar Rizik dalam akun YouTube Front TV Minggu 1 November 2020. Padahal mereka-mereka yang menjual kicauan-kicauan murahan tersebut pada saat dirinya dihina, organisasinya dihina, tokohnya dihina, kelompoknya dihina, bahkan mereka yang paling depan, paling marah keluar dari mulutnya sumpah serapah, bahkan lapor sana, lapor sini dan seterusnya. Tapi manakala nabinya yang dihina, mereka pura-pura arif dan pura-pura bijak, sambung dia. Rizik juga menepis narasi yang mengajak umat tak perlu berkeras sebab umat tak perlu beraksi sebab karikatur di Prancis itu bukan karikatur Nabi Muhammad SAW. Narasi itu didasarkan, kata Rizik, bahwa tidak ada satupun yang tahu wajah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga abaikan saja kicauan kaum zindik yang mengatakan bahwa karikatur itu bukan karikatur Nabi Muhammad, karena wajah Nabi Muhammad tidak ada satupun yang tahu dan tidak ada satupun yang bisa atau boleh menggambarkannya. Jadi karikatur tersebut tidak perlu kita bereaksi karena itu bukan karikatur Nabi Muhammad, ujar Rizik. Rizik lantas memberikan contoh soal gambar binatang. Menurut Rizik, unsur penghinaan dapat terpenuhi apabila gambar tersebut dikaitkan dengan seseorang. Sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia, manakala ada satu gambar binatang, manakala ada satu gambar yang menghinakan, kemudian di situ ditulis bahwa itu yang dimaksud si Anu, atau yang dimaksud si A, atau yang dimaksud si B, maka itu berarti penghinaan bagi yang bersangkutan walaupun itu gambar binatang. Walaupun itu bukan yang bersangkutan, tapi manakala gambar binatang tersebut dinisbahkan kepada seseorang, berarti itu menjadi penghinaan bagi orang tersebut, kata Rizik. Begitu juga karikatur. Karikatur apapun yang digambar dalam karikatur tersebut yang kita yakini tentu bukan wajah Nabi. Tapi pada saat ditulis bahwa ini adalah Nabi Muhammad, pada saat ditulis bahwa ini adalah orang yang bernama Muhammad, pada saat dinisbahkan karikatur tersebut kepada Nabi kita, maka itu menjadi penghinaan yang tidak boleh kita biarkan, sambung Rizik. Rizik pun menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk mengikuti aksi bela Nabi Muhammad.